salam dan bahagia. Saya Rumista Papahan, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Medan. Izinkan saya menyajikan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik tahapan pra observasi dan observasi. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik. Perkenalkan, saya akan melakukan pra-observasi dan observasi dengan Ibu Nurkhalija Hasibuan, mengampu mata pelajaran fisika, guru di SMA Negeri 3 Medan. Selamat pagi Bapak Fasilitator, Bapak Amin Jamaani, dan Ibu Boni sebagai pengajar praktek di CGP Angkatan ke-7. Pagi ini saya akan melakukan pra-observasi dengan Ibu Nurkhalija Hasibuan. Selamat pagi Ibu Lija. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana dengan Ibu? Baik ya Bu ya. Dan sehat juga. Oh, ingat Ibu, percakapan kita 3 hari yang lalu. Iya. Saya kan mau mensupervisi Ibu di kelas yang Ibu ampu. Bagaimana Ibu? Nanti Ibu ikut masuk dengan saya ke kelas gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira apa yang Ibu perlukan? Apakah dia semacam observasi ataukah dia tim teaching? Bagaimana? Nah, seperti ini Bu Lija. Tujuan supervisi akademik itu adalah untuk melihat atau merefleksi ke diri kita dan mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas. Lalu tujuannya supaya terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Karena tujuan dari kita adalah pelayanan kepada siswa dan keberpihakan kita kepada siswa. Seperti itu. Oke. Saya merasa agak deg-degan nih Bu. Ibu udah masuk di kelas saya untuk melihat bagaimana saya artinya berada di dalam kelas gitu ya Bu ya. Tapi satu sisi saya juga senang karena begini Bu. Saya butuh orang yang ingin melihat proses pembelajaran saya lalu nanti di akhir merefleksi yang tujuannya sama dengan Ibu. Jadi kita mungkin satu server ya Bu ya. Jadi saya butuh memang ingin direfleksi proses pembelajarannya mulai dari awal sampai akhir. Nah, dan saya itu butuh memang diobservasi yang untuk melihat udah pas belum untuk pembelajaran di kelas itu terlihat tidak keberpihakan kepada murid begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi berarti dengan saya mengunjuk Ibu, perasaan Ibu senang ya? Senang, iya. Kira-kira setelah saya unjuk gitu, kelas Ibu yang akan saya supervisi dan Ibu yang akan saya supervisi, manfaat apa yang akan Ibu dapatkan dari supervisi ini? Saya rasa manfaatnya begini Bu. Biasanya kan kalau saya di dalam kelas itu saya melaksanakan proses pembelajaran tanpa ada pihak ketiga yang melihat untuk bagaimana sih proses hasil akhirnya begitu. Iya. Nah, biasanya kan di kelas itu Bu hanya saya dengan murid, jadi dua arah seperti itu. Nah, jadi saya manfaat dari supervisi ini saya rasa ya saya butuh orang ketiga untuk melihat apakah pembelajaran saya itu sudah berpihak kepada murid. Jadi saya membutuhkan refleksi orang ketiga begitu Bu. Saran saya memilih Ibu pas ya Bu ya. Oke baik Bu, kita lanjut wawancara kita, bincang-bincang kita. Nah, pelajaran yang akan Ibu bawakan, yang akan saya supervisi dan materinya apa? Nanti kita masuk di kelas 11 MIPA 2 Bu. Nah, mata pelajaran fisika, kebetulan di situ materinya efek Doppler. Itu di kelas 12? 11 MIPA 2. Iya. Nah, tujuan pembelajaran Ibu itu apa?
Nah, tujuan pembelajarannya itu nanti di situ saya akan menerapkan konsep dan prinsip gelombang, bunyi, dan cahaya dalam teknologi. Nah, materinya itu di materi efek Doppler. Hmm, oke, baik. Ini kalau dengar-dengar fisika, saya sebagai guru ekonomi ada juga sedikit gentarnya nih, ya. Tapi saya mau melihat supervisi supaya juga tahu anak-anak itu ada rasa takutnya dengan fisika itu. Saya mau lihat langsung gitu ya, Ibu mengajar gitu. Nah, Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari siswa. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan Bu, kalau namanya apa ya, setelah mendengar fisika seperti ya kan Bu. Nah, memang pada siswa itu ada momok ketakutan tersendiri. Nah, jadi kompetensi yang ingin saya capai pada materi ini, khususnya pada materi ini adalah agar apa? Agar mereka tidak lagi takut dengan cara apa. Nah, di sini saya nanti akan membuat semacam e-modul atau video ataupun dia berbentuk PowerPoint ya kan Bu. Nah, karena dia efek Doppler ini kan Bu, kalau tidak diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dia itu kalau kita jelaskan aja dia bersifat abstrak ya Bu. Jadi dengan bantuan video ini saya berharap pemahaman konsep murid jadi lebih konkret. Jadi ketakutan mereka kepada mata pelajaran fisika itu hilang. Yang ada jadinya menyenangkan seperti itu dia Bu. Oke, baik Ibu. Nah, di dalam pembelajaran yang akan Ibu supervisi itu, kompetensi guru yang akan Ibu praktekkan itu yang mana? Nah, kompetensinya dia termasuk ke 4 kompetensi guru ya kan Bu. Yang pertama itu profesional. Nah, di profesional ini saya menyiapkan e-modul. Nah, tadi kita cerita bahwa efek Doppler itu kan Bu dia bersifat abstrak. Nah, dengan bantuan e-modul, nah di situ nanti saya berharap pemahaman konsep siswa itu menjadi lebih terbuka dan konsep efek Doppler ini menjadi lebih konkret. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pendekatan kepribadian, kompetensi kita sebagai kompetensi kepribadian yaitu, nah nanti ada juga ice breaking Bu, agar apa? Agar anak-anaknya siap untuk melakukan mereka mindfulness dan mereka fokus untuk belajar fisika. Nah, yang ketiga sosial itu nanti kita akan ada diskusi Bu. Jadi bagaimana saya dan siswa itu berinteraksi. Nah, kemudian yang terakhir itu semua kompetensi pedagoginya. Nah, bagaimana agar pembelajarannya itu berpihak kepada murid dan saya bisa mampu untuk memfasilitasi murid baik di minat bakat mereka begitu. Baik ya, bagus sekali. Sepertinya Ibu menguasai benar ya kompetensi guru Ibu ya. Nah, Ya, dan saya berharap belajar anak-anak belajar fisika mungkin pasti berhasil mereka Ibu ya. Nah, Bu, mudah-mudahan Bu. iya. Di dalam pembelajaran besok yang akan saya observasi, area pengembangan yang hendak Ibu capai lewat pembelajaran itu apa ya? Nah, area pengembangannya itu dia jadi siswa itu mampu memahami konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Artinya begini, Bu. Nah, ketika kita cerita efek Doppler, mungkin anak-anak berpikir apa sih seperti itu. Tapi ketika kita kaitkan pada kehidupan sehari-hari, nah, seperti contohnya efek Doppler ini kan, Bu, aplikasinya itu ke dalam teknologi di kehidupan sehari-hari itu kan, Bu, seperti bunyi sirene yang ada di yang sering kita dengar seperti itu. Nah, jadi ketika kita efek Doppler ini kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari ditambah dengan e-modul ataupun video PPT yang akan saya tampilkan. Nah, saya berharap jadi anak-anak itu jadinya paham konsepnya dengan mengaitkan di kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Artinya yang Ibu ajarkan itu dia lihat, dialami gitu ya. Iya. Kalau sirene itu seperti ambulan gitu ya Bu ya? Iya, sirene ambulan seperti itu Bu. Nah, kemudian ada juga kayak klakson mobil seperti itu. Nah, bagaimana si sumber bunyi dan si pendengar, si pengamat pasti ada perbedaan frekuensi bunyi yang diterima si pengamat Bu ketika si sumber bunyi ini datang, mendekati dan menjauhinya. Nah, kalau kita cerita konsep seperti itu kan Bu dengan bahasa buku pasti anak-anak kemana-mana pikirannya. Jadi untuk menghilangkan pemikiran atau konsep yang abstrak ini, nah saya ambil strategi pembelajarannya itu menggunakan video dan e-modul. Jadi anak-anak jadinya lebih paham, dia melihat bagaimana frekuensi bunyinya itu seperti itu.
Jadi tadi Ibu udah ceritakan ada strategi memakai modul gitu Iya, ya. Bu. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kira-kira Bu, strategi yang Ibu persiapkan, yang Ibu lakukan untuk pembelajaran besok, ini besok kita observasi kan Bu? Nah, Apa yang udah Ibu persiapkan? Nah, H-1 biasanya saya selalu menyiapkan PowerPoint dilengkapi dengan simulasi, ya kan Bu? Iya. Nah, jadi untuk penyamakan persepsi. Jadi di awal nanti biasanya saya mengirimkan ada kita grup kelas Bu khusus mata pelajaran fisika. Jadi satu hari sebelum pembelajaran anak-anak sudah baca. Nah, kemudian setelah berada di kelas, nah kita nanti akan melakukan ice breaking Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ice breaking-nya itu untuk agar anak-anak siap dan mindfulness dalam menerima pelajaran dari saya. Lalu nanti akan saya bagikan itu modulnya, kemudian nanti kita akan menyamakan persepsi. Nah, kemudian strategi yang terakhir itu adalah diskusi. Nah, nanti kita akan mendiskusikan konsep-konsep yang bersifat abstrak tadi menjadi konkret. Nah, nanti akan ada interaksi murid dengan guru. Nah, di situ nanti akan kita samakan pemahaman konsepnya begitu. Berarti strategi yang sudah Ibu persiapkan sudah maksimal, benar ya Bu ya? Nah, dalam mempersiapkan mulai dari tujuan pembelajaran, area yang mau dikembangkan, strategi. Nah, dalam mencapai target tersebut, Ibu pasti mendapatkan tantangan, ya. Iya, jelas Bu, ya Iya. tantangannya. Kira tantangan apa yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yang pertama kan Bu begini, pemahaman awal murid itu apalagi di bidang fisika ini, di bidang hitungan ini kan Bu pasti berbeda. Iya. Nah, bagaimana tantangan yang saya hadapi itu adalah bagaimana menyiapkan beberapa materi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan tahap konsep pengetahuan awal mereka seperti itu Bu. Nah, jadi uh, untuk di 11 MIPA 2 ini Bu, mereka termasuk kategori anak-anak yang cerdas. Jadi mereka memilih lebih suka kalau di awal sebelum pembelajaran ini kan Bu udah masuk ke pertengahan semester kan Bu. Nah, di awal pembelajaran sebenarnya sebelum saya masuk di awal semester begitu kan Bu, kita akan menyamakan dulu persepsi bagaimana sih bentuk atau gaya minat belajar anak-anak ini. Nah, saya simpulkan bahwa kami sama-sama menyepakati bahwa anak-anak ini sukanya materinya itu saya konsep dulu, kemudian nanti mereka kan juga punya buku paket kan Bu. Iya. Nah, jadi kalau dia ada materinya yang bersifat abstrak seperti efek Doppler ini, mereka lebih suka menggunakan saya menggunakan video di dalam e-modulnya. Jadi nanti di dalam e-modul ada ringkasan materi, ada turunan rumus, kemudian nanti ada video simulasi seperti itu Bu. Nah, tantangannya itu sih Bu, untuk memenuhi kebutuhan dan minat belajar murid ini saya setiap minggunya itu untuk di materi yang berbeda itu strateginya berbeda Bu. Nah, tantangannya ada di situ. Tapi sepertinya Ibu menguasai sehingga sampai pasti tantangan itu pasti bisa diselesaikan dengan baik ya. Nah, sampai sejauh ini bisa saya atasi sih Bu. Oke. Baik Ibu. Dalam mengajar ini, dalam observasi nanti dikatakan Ibu berhasil kan ada indikator. Jadi indikator ketercapaian dalam kompetensi pembelajaran tersebut, apa yang Ibu buat indikatornya, dikatakan pembelajaran Ibu besok itu dikatakan berhasil atau mencapai tujuan pembelajaran. Nah, indikator ketercapaiannya itu kan Bu, nah untuk di efek Doppler ini sendiri kita tidak bisa masuk di 2 kali 45 menit saja ya kan Bu. Nah, kalau untuk besok itu kan setelah kita diskusi untuk materi efek Dopplernya, nah nanti akan ada penugasan atau soal. Nah, di situ kan ada soal-soal di modulnya juga ada soal-soal yang sudah saya siapkan. Nah, nanti anak-anak ini nanti akan dibentuk semacam tutor sebaya Bu. Jadi kan karena adanya perbedaan pengetahuan awal siswa seperti itu kan Bu. Nah, jadi nanti ditambah dengan penjelasan saya. Jadi nanti ada juga penjelasan teman-teman sebayanya. Nah, indikator ketercapaiannya itu adalah ketika anak-anak semua bisa menuntaskan soal yang saya berikan seperti itu. Dan mereka paham dan mereka menyukainya. Mereka paham dan mereka suka. Nah, pada akhirnya nanti biasanya saya membuat hostesnya itu Bu dalam bentuk kartu seperti itu.
Jadi mereka lebih antusias karena anak-anak sekarang itu sangat suka dengan yang namanya teknologi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya tertarik belajar fisika di sana Ibu. Baik Ibu, model ini terakhir. Model yang pembelajaran yang Ibu lakukan besok itu rencananya modelnya? Nah, kalau besok itu kan Bu, dia pemanfaatan TIC sih sebenarnya, pemanfaatan teknologi ditambah dengan adanya ice breaking, kemudian diskusi Bu. Nah, di akhir nanti kita akan ada penguatan setelah murid dan siswanya itu sudah mampu sama-sama memahami konsep. Nah, kita nanti akan ada penguatan di akhir pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran besok itu modelnya itu diskusi, tapi dia strateginya itu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, baik Ibu Lija, terima kasih untuk persiapan kita di pra observasi hari ini. Nah, besok kita akan ketemu di kelas ya untuk observasi. Nah, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa Ibu laksanakan besok, dan juga semoga juga Ibu berhasil sebagai guru masih muda ya dalam mencapai tujuan pembelajaran nasional, dan khususnya anak-anak bisa senang dengan pembelajaran fisika. Jadi tidak takut lagi. Tidak takut dengan IT, dengan gaya Ibu yang masih milenial ya. Nah, jadi anak-anak pasti betah dan nyaman belajar fisika bersama Ibu. Sukses ya Ibu ya. Ya, saya berharap seperti itu juga, dan sukses juga buat Ibu. Ya, sama-sama, sampai jumpa besok di kelas 11 11 IPA 2. IPA 2. Oke, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Terima kasih kembali Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Yuk, Nanda, silakan pimpin doanya nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sudah berdoa. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat ya. Setelah kita libur lebaran, Ibu rasa kalian sudah sangat siap untuk belajar fisika dengan libur hari ini ya. Nah, kira-kira gimana tadi perjalanan kalian dari rumah sampai ke sekolah? Kira-kira ada nggak hal-hal yang berkesan? Misal mungkin di angkot apa ya, kebutuhan tempat duduk atau apa? Ada kira-kira? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Nah, kita mau masuk nih ke materi apa kita hari ini? Ya. Nah, untuk minggu yang lalu kita bahas tentang apa? Gelombang bunyi. Ya, gelombang bunyi. Nah, efek Doppler itu termasuk dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi yang seperti apa? Gelombang bunyi apa dia? Efek Doppler itu gelombang bunyi apa? Kalau yang bentuk ke, itu contohnya. Ya, suara sirena bulan ya. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Klakson, ya, klakson, suara bunyi klakson. Tadi kurasa ini kurang mindfulness semuanya ya kan? Gimana? Masih agak terasa ya aura liburan kemarin? Iya. Ini aja, Ibu ada ide. Ada baiknya kita ice breaking dulu, ya. Nah, ice breakingnya itu nanti kita ini yang hadir sekitar 33 orang ya. Oke, ada yang hadir tadi? Ada ya? Ada ya? Kita siapa yang hadir? Dafa, Ratna sama Amel. Oke, berarti kita ada 33 orang. Dalam per kelas kita per kelompok kita buat 10 orang. Nah, 1 orang pengamat. Nah, nanti ice breaking-nya itu kan ada ide nggak kira-kira? Ya. Nah, kira-kira seperti apa ya? Ada yang peragain?
Oke, berarti satu kelompok kita berapa? 10. Oke, 10. Bentar ya, yang terakhir. Ya, Gloria. Akan, ya. Akan ya. 1, 2, 3. Glory. Glory tadi? Benar ya? Tadi kita udah ice breaking, sekarang kita masuk ke materi. Kira-kira ice breaking tadi udah bisa buat kalian mindfulness nggak? Udah ya? Oke. Nah, materi kita hari ini adalah tentang efek Doppler, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang tahu apa sih itu efek Doppler itu? Ya, ada kita. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang global pada penerima yang sedang bergerak terhadap suatu kelompok. Oke, benar. Siapa yang tahu contohnya? Ya, Anissa. Contohnya itu ambulan. Ambulan kayak mana kira-kira? Ini jadi ketika kita mendekati ambulan, maka suara itu akan bergerak. Tapi ketika ambulan itu jauh kita, suaranya akan terdengar lebih pelan. Oke, benar. Nah, berarti contohnya tadi itu adalah ada ambulan, berarti dia sirene. Berarti dia sebagai apa? Berbunyi. Nah, berarti ada orang yang mengamati ya kan? Nah, berarti ada atau pendengar, ya kan? Nah, untuk sebelum kita masuk kemari, untuk tujuan pembelajarannya itu adalah nih, di sini kita akan mengkaitkan, ya kan, kejadian atau konsep dari efek Doppler ini ke kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuannya itu adalah dia akan menerapkan konsep gelombang bumi dalam teknologi, ya, termasuklah itu untuk sirene tadi itu termasuk teknologi ya. Terus satu lagi nanti ada lagi, apalagi kira-kira contohnya klakson mobil. Kira-kira ada lagi? Knalpot racing. Ya, knalpot racing. Iya, benar, knalpot racing. Nah, untuk tadi kita sepakat ya, ada yang namanya si pengamat, ada yang namanya sumber bunyi. Nah, kita kaitkan dengan pelajaran kita. Coba kalian lihat di halaman 219 dan 220, ya kan? Nah, jadi di sini kelihatan ini, kelihatan nggak sih? Oke, kelihatan ya? Nah, efek Doppler itu sendiri tadi misal nih, kalau kita kaitkan ke kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kan kita kalau di rumah, ya kan? Ataupun misal mungkin kita berada di jalan atau kita berada mungkin rumah kita itu dekat dengan jalan. Nah, ada kalanya kita dengar sirene, ya kan? Nah, kalau dia dari kejauhan, ya kan? Kalau dia dari kejauhan itu masih terdengar sayup-sayup. Ya kan? Nah, tapi kalau dia udah menghampiri dekat ke kita, itu suaranya makin melengking. Ya kan? Nah, pertanyaan Ibu, ketika dia masih jauh, frekuensi suara yang ditimbulkan sirene itu sama enggak?
Tetap sama. Jarak si pengamat dan sumber bunyi. Nah, makanya di situ nanti akan kita lihat bahwa ada dia frekuensi bunyi yang terdengar oleh pendengar, ya kan? Itulah apa? F, ya kan? Nah, kemudian nanti ada juga dia disebut sebagai FS, frekuensi sumber bunyi. Nah, ketika dihidupkan sirena, ya kan? Berarti itu apa? FS, sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang dihasilkan si sirena ini kan sama, ya kan? Nah, yang membedakan adalah saat kita mendengar, ya kan? Nah, namun bedanya itulah dia yang disebut dengan efek Doppler. Ketika dia mendekat kita, suaranya makin melengking. Tapi ketika dia menjauhi kita, suaranya makin pelan. Oke, kita kira-kira bisa? Oke, nah untuk rumusnya sama ya dengan yang ada di buku kita. Ada F itu apa dia? Frekuensi yang diterima pendengar, ya kan? Itu berarti F E, ya F W, ya. Kemudian kalau dia F S apa bedanya? Oke, berarti ini dia sumber bunyi, ya kan? Nah, kenapa apa ya? Kenapa kita kaitkan kalau di kehidupan sehari-hari itu yang paling, ya kan? Ini juga bergerak, bukan diam, ya kan? Nah, ini si selenanya, si sumbernya bergerak juga. Nah, ketika mereka berpapasan, ya, frekuensi sumber bunyi yang ditimbulkan klakson sama nggak? Frekuensi bunyi sama, ya. Tapi yang didengar si pengamat ini berbeda, ya kan? Lebih kencang kalau dia saat berpapasan, ya kan? Bisa ya? Itu sehari-hari ya. Nah, kalau untuk yang contoh yang ini, dia itu adalah bendanya diam, pengamatnya diam. Kalau yang ini dia pengamatnya bergerak. Makanya muncul ya pengamat atau pendengar. Nah, kemudian masuklah dia nanti ada cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyinya kalau ketentuannya berapa? 160 meter per detik. Tapi terkadang kalau di soal, kalau dia diketahui P-nya di luar dari 340 meter per second, kita pakai yang itu. Tapi kalau misalkan P-nya tidak diketahui, kita pakai yang 340 meter per second. Nah, tapi kan terkadang ada di soal dia ada cepat lambat angin. Itu disebut sebagai FA. Nah, V atau F? V ya nak? Iya, VA. Nah, ini dia kan cepat lambat anginnya, ya kan? Nah, tapi kalau kira-kira tidak ada angin, tidak di soal dia tidak disebutkan cepat lambat angin, berarti dia diabaikan. Oke, nah ada perbedaannya di sini belum jelas. Coba lihat kembali di buku tadi. Oke, nah di sini catatannya itu ini. Tanda PV dan PS bisa sama, bisa berbeda, ya kan? Tanda PA keduanya positif atau keduanya negatif, tapi dia tidak mungkin berbeda tanda. Oke? Nah, coba perhatikan biar lebih jelas. Kita masuk ke contoh soal. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal dulu. Nah, kita diskusi aja untuk contoh soalnya, nanti kita sama-sama kita lihatkan. Oke? Nah, satu kelompok itu sekitar berapa ya? 4 orang. Yuk, masuk ke kelompok masing-masing di kelompok yang sudah dibuka kemarin. Nah, contoh soalnya ada di contoh soal nomor 1. Juga udah kirim di grup WA, ya kan? Nah, coba kita yuk, diskusi dulu. Kilometer per jam ya. Oh, jawabannya cepet sekali tapi
Kilometer per jam. Bukan meter per sekon. Udah dapet kan? Oke, sudah selesai soal nomor 1, 2, 3. Nah, kita bahas dulu untuk yang soal yang pertama ya. Nah, coba bacakan untuk yang pertama itu. Sebuah mobil yang sedang melaju di jalan tol dengan kelajuan 90 km per jam melihat Berarti dia yang melaju P, ya. Berarti ini si mobil ya, Nak? Oke, si mobil dengan kelajuan 90 kilometer per jam. Ya, tadi melihat bis yang melaju berlawanan arah dengannya memiliki kelajuan 108 km per jam. berarti ini si sumber ya. PS. Ya kan? Si S, ya kan? Berarti ini yang di sumber ya. Kemudian lanjut, Nak. Sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 1800 Hz. Berarti itu frekuensi Ya, sumber frekuensi bunyi. sumber bunyi. Makanya ini jadi FS ya 1800 Hz. Nah, Jika kecepatan berhenti di udara saat ini 330 meter per sekon, tentukan frekuensi yang didengar oleh sopir mobil itu saat sebelum berpas-pasan dan setelah berpas-pasan. oke, berarti dia ini A sebelum berpapasan, kemudian yang B setelah ya, setelah berpapasan. Nah, tadi di rumus kita itu kan ada yang cepat lambat apa ya? Lambat bunyi di udara. Nah, kenapa kita Sudah diketahui. Ya, benar. Kalau udah diketahui, kita pakai yang ini aja ya, Nak. Oke. Nah, ditanyanya ada jelas ya, F, B. Ya kan? Tapi dia sebelum berpapasan dengan bis. Nah, kira-kira gini dia tuh. Ini sih mengamat, berarti ini sih mobil ya. Nah, kemudian ini sih sumber bunyi, ya kan? Nah, berpapasanlah mereka. Nah, jadi di sini yang ditanya itu adalah sebelum. Nah, masuk ke rumusnya. Nah, sebelum kita, ini kenapa jadi 25 meter per second? Nah, ya, diubah dulu ke meter per second. Nah, gimana cara mengubahnya? Ya, kali 1000 per 3.000. Ya, ini kali 1000 per 3.600. Maka dapat sekian ya, Nak? Oke, ini juga ya, berarti sampai sini aman. Oke, masuk ke matematisnya ini ya, udah dapat. Ya, 330 dikurang 30, ya, dapatnya segini ya. Oke, paham semua? Kemudian A. Nah, kita masuk ke yang B setelah berpapasan. Tadinya dia di sini udah keluar ya kan? Nah, tadi kalau dia cepat lambat anginnya, ya kan? Ngikutin si sumber bunyi. Nah, kalau untuk yang di B, kayak mana ceritanya? Ya diikuti juga. Kenapa? Paham kira-kira semua? Oke, tadi kan kalian diskusi. Nah, nanti untuk hasilnya bisa dituliskan per masing-masing ya, Nak. Nah, nanti itu tetap ikut koreksi. Oke, untuk memudahkan kalian saat nanti ujian NH. Jadi kita nggak boleh tulis ulangan lagi. Oke, efek Doppler hari ini. Nah, kira-kira kita mau penguatan dulu nih. Tadi sebelum kita belajar tentang efek Doppler, kita kalian udah tahu ya kan contoh-contoh dari apa sih aplikasi dari penggunaan efek Doppler itu di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apalagi setelah kita membahas ketiga soal ini, apa kira-kira informasi atau pemahaman konsep atau yang lebih mendalam yang kalian rasakan? Coba. Khususnya di mana? Oke, kita kuatkan sama-sama ya, Nak ya. Nah, ini dia. Saat ketika kita cari frekuensi si pengamat sebelum berpapasan dengan bis. Itu satu. Yang kedua, saat dia satuannya seperti ini kilometer per jam, dia berarti diubah. Kemudian di sini Nak, perbedaan antara cepat lambat angin yang mengikuti si pengamat, ya kan, berbeda tanda dengan yang
cepat terambat angin yang mengikuti si sumber. Nah, kalau di sini di soal nomor 3 dikuatkan kembali. Yang mana? Nah, di sini nak ya, yang 3B. Jangan terkecoh dengan tanda, ya kan? Bahwa angin dia tidak berubah posisi. Saya, oke. Nah, aplikasi penggunaan efek Doppler di di kehidupan sehari-hari. Demikianlah untuk materi efek Doppler hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi sumber bunyi, gawai, dan senar. Oke, terima kasih ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Semoga video ini bermanfaat untuk kita.